Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan metode dari yang kedua, yaitu model spiral. Yang dimana spiral model adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematik yang dikembangkan dengan model waterfall. Metode ini baru ditemukan pada tahun 1988 oleh Barry Boehm dalam artikelnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Experiment. Tahap desain umumnya digunakan pada model waterfall, sedangkan tahap prototyping adalah suatu model di mana software dibuat prototype atau incomplete model. Dan contohnya yang ditunjukkan oleh user customer untuk mendapatkan feedback-nya. Jika prototypingnya sudah sesuai dengan keinginan user customer, maka proses selanjutnya dengan membuat produk sesungguhnya dengan menambah dan memperbaiki kekurangan prototype tadi. Inilah gambar dari spiral model. Yang dimana tahap pertama yaitu liaison, kedua planning, risk analysis, engineering, dan struktur dan analysis, system evaluation. Model spiral diperkenalkan pada pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Experiment. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapan dalam spiral model. Dalam penerapan model spiral terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analisis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Kemudian lanjut ke tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, dan pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi yang melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. 3. Tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadinya dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi, upaya untuk mengurangi risiko bencana, direncanakan dan selesaikan. 4. Tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini akan dilakukan, yaitu menguji, coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototyping, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan mengurangi dari software agar segera diperbaiki. Kemudian masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analisis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analisis juga harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost upfront atau pembekalan biaya. Kemudian kita masuk ke kelebihan tinggal menggunakan model spiral. Yang pertama, pembangunan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Kedua, mudah dalam mengestimasikan biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko lebih cepat dan mudah. Mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral yaitu pertama, tidak cocok dan sulit diaplikasikan dalam proyek kecil dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Keempat, risiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya terjadi beberapa perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang model spiral. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.